Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Identitas Sosial dan Dinamika Global yang berjudul Konsep Religiusitas sebagai Identitas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu religiusitas. Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi religiusitas, yaitu yang pertama, faktor internal. Di dalam faktor internal dikategorikan menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas adalah jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Yang kedua, tingkat usia. Tingkat usia adalah berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan tingkat usia dengan kesadaran beragama. Meskipun tingkat usia bukan satu-satunya faktor penentu dalam kesadaran beragama seseorang, kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah sebagai identitas diri atau jati diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk kesadaran beragama. Yang keempat, kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan adalah banyak kondisi kejiwaan yang tak wajar, seperti skizofrenia, paranoia, maniak, dan infantile autism. Tetapi yang penting dicermati adalah hubungannya dengan perkembangan kejiwaan agama. Sebab, bagaimanapun seseorang yang mengidap skizofrenia akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial, serta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh halusinasi. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada tiap individu, dan keluarga merupakan sosok panutan utama bagi seorang individu. Yang kedua, lingkungan institusional. Lingkungan institusional yang berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar sekolah dinilai berperan penting dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dan pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sepintas bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi, norma dan tata nilai yang ada terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu identitas. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Setiap negara di dunia memiliki identitas masing-masing yang membedakannya dengan negara-negara lain. Dengan kehidupan postmodern ini, kehadiran globalisasi akan berdampak pada munculnya warga negara kosmopolitan, di mana warga negara tidak lagi bangga dan cinta menjadi warga negara tertentu. Namun, warga negara lebih bangga menjadi warga negara dunia, yang berkiblatkan pada kehidupan barat,
yang menyampaikan agama hanya pada kehidupan pribadi setiap warga negara. Identitas religius warga negara di Asia Tenggara sesungguhnya sejak lama ada dalam kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan keberagaman agama yang ada di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Bahkan karena keberagaman agama, religiusitas, etnis, dan linguistik, para ilmuwan barat mengatakan akan sangat sulit membangun warga negara yang demokrasi. Bahkan, J.S. Miller mengatakan bahwa institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berlainan. Identitas religius warga negara Indonesia semakin penting untuk diangkat di permukaan sebagai bentuk perlawanan pada penyebaran paham sekularisme di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Gagasan akan pentingnya warga negara Indonesia yang religius harus terus dibangun dalam kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk usaha mempertegas identitas kewarganegaraan religius di Indonesia. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.